Sebuah kantong berisi 15 kelereng yang terdiri atas 8 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng hitam. Kita ambil 2 kelereng dengan kelereng pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Kemudian, diambil kelereng kedua secara acak dan tidak dikembalikan. Tentukan peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu mempelajari peluang kejadian majemuk dari 2 kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Mari kita simak penjelasan lengkapnya pada video pembelajaran ini. Pada permasalahan tersebut, kita diminta untuk menentukan peluang dari terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam dari 2 pengambilan. Kedua pengambilan itu dilakukan sendiri-sendiri atau tidak dilakukan bersama-sama, yaitu kelereng pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Kemudian, diambil kelereng kedua secara acak dan tidak dikembalikan. Kata "dan" pada kalimat terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam dapat diartikan sebagai peluang dari 2 kejadian. Peluang pertama ialah terambilnya kelereng pertama berwarna merah, sedangkan peluang kedua ialah terambilnya kelereng kedua berwarna hitam. Terdapat 2 kejadian sehingga kejadian itu dapat dikategorikan sebagai kejadian majemuk. Lebih lanjut, peluang dari kejadian majemuk pada permasalahan di awal merupakan peluang irisan. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas bahwa jika penentuan peluang dari suatu percobaan atau kejadian tidak dilakukan dalam 1 kali waktu, bisa 2, 3, atau banyak kali, hal itu disebut sebagai kejadian majemuk. Sementara itu, peluang dari percobaan yang dilakukan dalam 1 kali waktu disebut sebagai peluang kejadian tunggal. Peluang dari 2 kejadian majemuk dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Peluang gabungan terdiri atas peluang 2 kejadian saling lepas dan peluang 2 kejadian tidak saling lepas. Peluang irisan terdiri atas peluang 2 kejadian saling bebas dan peluang 2 kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas 2 kategori peluang gabungan, yaitu peluang 2 kejadian saling lepas dan peluang 2 kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian gabungan baik saling lepas maupun tidak saling lepas dapat diidentifikasi dengan kata "atau" pada kejadian majemuk. Misalnya, peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah atau kelereng kedua berwarna hitam. Selanjutnya, bagaimana dengan kata "dan" seperti pada kejadian majemuk terambilnya 1 kelereng berwarna merah dan 1 kelereng berwarna hitam? Kata "dan" mengindikasikan sebuah peluang irisan. Peluang irisan yang diperoleh bisa berarti sebagai peluang 2 kejadian saling bebas atau sebagai peluang 2 kejadian bersyarat. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dijelaskan bahwa 2 kejadian dinyatakan saling bebas jika tiap-tiap kejadian tidak memengaruhi kejadian lainnya. 2 kejadian saling bebas dapat terjadi jika ruang sampelnya berbeda atau ruang sampelnya sama, tetapi dengan pengembalian. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai 2 kejadian bersyarat berikut ini. Untuk memudahkan penyebutan 2 kejadian dalam pembahasan ini, kita sebut 2 kejadian itu sebagai kejadian A dan kejadian B. Peluang 2 kejadian bersyarat. Kejadian A dan kejadian B dikatakan bersyarat atau tidak saling bebas jika munculnya kejadian A memengaruhi peluang munculnya kejadian B. Begitu pula sebaliknya. Munculnya kejadian B juga memengaruhi peluang munculnya kejadian A. Jika kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian bersyarat atau tidak saling bebas, kita akan memperoleh beberapa rumus sebagai berikut. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terlebih dahulu. Penghitungan peluangnya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang irisan A dan B per peluang B yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Penghitungan peluangnya dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Peluang B dengan syarat A sama dengan peluang irisan A dan B
per peluang A yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2. Keterangan, peluang irisan A dan B sama dengan peluang munculnya kejadian A dan kejadian B. Peluang A sama dengan peluang munculnya kejadian A, peluang B sama dengan peluang munculnya kejadian B. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 tersebut, peluang munculnya kejadian A dan kejadian B dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang irisan A dan B atau peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian B dikali dengan peluang kejadian A dengan syarat kejadian B yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 3. Atau, peluang irisan A dan B atau peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 4. Agar kalian dapat memahaminya, mari kita perhatikan contoh mengenai dua kejadian bersyarat pada contoh soal berikut ini. Contoh 1. Suatu kotak undian berisi 20 bola yang telah dituliskan nomornya secara berurutan, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 20. Dua bola diambil secara berturut-turut tanpa pengembalian. Tentukan peluang dua bola yang diambil bernomor kelipatan 5 dan bernomor kelipatan 8. Penyelesaian, pengambilan dua bola dilakukan secara berturut-turut tanpa pengembalian sehingga hal ini disebut sebagai dua kejadian bersyarat. Peluang dua bola yang diambil ialah bola bernomor kelipatan 5 dan bola bernomor kelipatan 8. Hal ini dapat diartikan sebagai peluang bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama dan bola itu tidak dikembalikan ke dalam kotak, serta peluang bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua. Kejadian dalam contoh 1 ini dapat kita misalkan sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama. Kejadian B sama dengan kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua. Peluang pada pengambilan bola pertama. Pada mulanya terdapat 20 bola sehingga jumlah anggota ruang sampelnya ada 20 atau dapat kita notasikan sebagai NS sama dengan 20. Kejadian A adalah kejadian bola yang diambil bernomor kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, dan 20, yang dapat kita notasikan sebagai himpunan A sama dengan himpunan yang terdiri atas 5, 10, 15, dan 20. Dengan demikian, diperoleh jumlah anggota himpunan A ialah 4, atau dinotasikan sebagai NA sama dengan 4. Peluang bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama ialah sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA per NS. Substitusikan nilai NA dan NS sehingga diperoleh 4/20. Hasilnya adalah 1/5. Jadi, peluang munculnya bola bernomor kelipatan 5 pada pengambilan pertama ialah 1/5. Peluang pada pengambilan bola kedua. Bola hasil pengambilan pertama tidak dikembalikan ke kotak sehingga bola dalam kotak hanya ada 19 bola. Jadi, jumlah anggota ruang sampelnya ada 19. Akibatnya, anggota ruang sampel untuk peluang bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua akan berbeda dengan anggota ruang sampel pada pengambilan pertama. Perbedaan jumlah anggota ruang sampel akan menyebabkan perubahan peluang kejadian kedua. Hal inilah yang dimaksud dengan kejadian A memengaruhi peluang kejadian B. Dengan demikian, jumlah anggota ruang sampel pada pengambilan bola kedua dapat kita tuliskan sebagai berikut. NS dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1. Hasilnya sama dengan 19. Kejadian B ialah kejadian bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 8, yaitu 8 dan 16. Yang dapat kita notasikan sebagai himpunan B sama dengan himpunan yang terdiri atas 8 dan 16. Dengan demikian, jumlah anggota himpunan B ialah 2 atau dinotasikan sebagai NB sama dengan 2. Peluang bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua ialah sebagai berikut.
Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A adalah NB per NS dikurang 1. Substitusikan NB dan NS sehingga diperoleh 2 per 20 dikurang 1, dengan NS adalah banyaknya anggota pada himpunan ruang sampel di awal. Hasilnya sama dengan 2 per 19. Jadi, peluang munculnya bola bernomor kelipatan 8 pada pengambilan kedua ialah 2 per 19. Selanjutnya, kita akan menghitung peluang dua bola yang muncul adalah bola bernomor kelipatan 5 dan bernomor kelipatan 8. Penghitungannya menggunakan rumus sebagai berikut. Peluang irisan A dan B atau peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B yang bersyarat A. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B yang bersyarat A, sehingga diperoleh 1 per 5 dikali 2 per 19. Hasilnya sama dengan 2 per 95. Jadi, peluang dua bola yang diambil adalah bola bernomor kelipatan 5 dan bola bernomor kelipatan 8, ialah 2 per 95. Contoh 2. Dalam sebuah survei mengenai produk makanan terdapat 50 orang responden yang terdiri atas 30 orang wanita dan 20 orang laki-laki. Apabila pemilihan dilakukan secara acak, tentukan peluang terpilihnya 2 orang responden secara berturut-turut adalah responden laki-laki. Penyelesaian, pemilihan 2 orang responden dilakukan secara berturut-turut dan tidak ada keterangan pengembalian. Dengan demikian, pemilihan 2 orang responden tersebut merupakan 2 kejadian bersyarat. Peluang munculnya 2 orang responden laki-laki dalam 2 pemilihan secara berturut-turut dapat diartikan sebagai peluang terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan pertama, dan peluang terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan kedua. Kejadian pada contoh 2 dapat kita misalkan sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan pertama. Kejadian B sama dengan kejadian terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan kedua. Peluang pada pemilihan pertama. Pada awalnya terdapat 50 responden sehingga jumlah anggota ruang sampelnya ada 50, atau kita notasikan sebagai NS sama dengan 50. Kejadian A adalah kejadian terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan pertama. Banyaknya responden laki-laki ada 20 sehingga diperoleh NA sama dengan 20. Peluang terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan pertama ialah sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA per NS, substitusikan nilai NA dan NS sehingga diperoleh 20 per 50. Hasilnya sama dengan 2 per 5. Jadi, peluang munculnya responden laki-laki pada pemilihan pertama ialah 2 per 5. Peluang pada pemilihan kedua. Pemilihan pertama dilakukan tanpa pengembalian sehingga jumlah responden menjadi 49 karena satu responden telah dipilih pada pemilihan pertama. Jadi, banyaknya anggota ruang sampelnya hanya 49 atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. NS dikurang 1 sama dengan 50 dikurang 1 hasilnya sama dengan 49. Dengan demikian, jumlah anggota ruang sampel untuk pemilihan pertama dan pemilihan kedua menjadi berbeda. Perbedaan jumlah anggota ruang sampel akan menyebabkan perubahan peluang kejadian kedua. Hal inilah yang dimaksud dengan kejadian A memengaruhi peluang kejadian B. Kejadian B adalah kejadian terpilihnya responden laki-laki pada pemilihan kedua. Diketahui bahwa pemilihan pertama harus muncul responden laki-laki. Dengan demikian, jumlah responden laki-laki sekarang menjadi 19 karena satu responden laki-laki telah muncul pada pemilihan pertama. Jadi, jumlah anggota himpunan B ialah 19 atau dapat dituliskan sebagai berikut. NB sama dengan NA dikurang 1. Sama dengan 20 dikurang 1, hasilnya sama dengan 19. Peluang munculnya responden laki-laki pada pemilihan kedua ialah sebagai berikut. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A adalah NB per NS dikurang 1. Substitusikan NB dan NS sehingga diperoleh 19 per 50 dikurang 1,
dengan NS adalah jumlah anggota pada himpunan ruang sampel di awal. Hasilnya sama dengan 19/49. Jadi, peluang munculnya responden laki-laki pada pemilihan kedua ialah 19/49. Selanjutnya, peluang terpilihnya kedua responden laki-laki adalah sebagai berikut. Peluang irisan A dan B atau peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B yang bersyarat A. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B yang bersyarat A, sehingga diperoleh 2/5 dikali 19/49, hasilnya sama dengan 38/245. Jadi, peluang terpilihnya kedua responden laki-laki ialah 38/245. Dari contoh tersebut, kita mendapatkan fakta bahwa dalam dua pengambilan secara berturut-turut, pengambilan pertama tidak membutuhkan syarat. Sementara itu, pengambilan kedua membutuhkan syarat dari pengambilan pertama. Penyelesaian kasus. Peluang munculnya kelereng merah dan kelereng hitam. Setelah memahami kedua contoh tersebut, kita kembali pada permasalahan di awal video pembelajaran ini. Diketahui sebuah kantong berisi 15 kelereng yang terdiri atas 8 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng hitam. Diambil 2 kelereng dengan kelereng pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan, setelah itu diambil kelereng kedua secara acak dan tidak dikembalikan. Kita diminta menentukan peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam. Permasalahan tersebut merupakan dua kejadian yang bersyarat, seperti pada contoh 1 dan contoh 2, karena pengambilan titik sampelnya dilakukan tanpa pengembalian. Kejadian pada kasus tersebut kita misalkan sebagai berikut. Kejadian A sama dengan kejadian munculnya kelereng merah pada pengambilan pertama, kejadian B sama dengan kejadian munculnya kelereng hitam pada pengambilan kedua. Peluang pada pengambilan pertama. Pada awalnya terdapat 15 kelereng sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 15, atau kita notasikan sebagai NS sama dengan 15. Kejadian A adalah kelereng yang terambil berwarna merah. Diketahui bahwa banyaknya kelereng merah ada 8, sehingga diperoleh jumlah anggota himpunan A ialah 8, atau dinotasikan sebagai NA sama dengan 8. Peluang munculnya kelereng merah pada pengambilan pertama adalah sebagai berikut. Peluang A sama dengan NA/NS. Substitusikan nilai NA dan NS sehingga diperoleh 8/15. Jadi, peluang munculnya kelereng merah pada pengambilan pertama ialah 8/15. Peluang pada pengambilan kedua. Pengambilan kelereng pertama tidak dikembalikan ke kantong. Dengan demikian, jumlah kelereng dalam kantong menjadi 14 kelereng karena satu kelereng telah diambil pada pengambilan pertama. Jadi, jumlah anggota ruang sampelnya ada 14 atau dapat kita tuliskan seperti berikut. NS dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1, hasilnya sama dengan 14. Kejadian B adalah munculnya kelereng hitam pada pengambilan kedua. Diketahui bahwa jumlah kelereng hitam ada 3, sehingga diperoleh jumlah anggota himpunan B ialah 3, atau dinotasikan sebagai NB sama dengan 3. Peluang munculnya kelereng hitam pada pengambilan kedua ialah sebagai berikut. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A adalah NB/NS dikurang 1. Substitusikan NB dan NS sehingga diperoleh 3/15 dikurang 1, dengan NS merupakan jumlah anggota pada himpunan ruang sampel di awal. Hasilnya sama dengan 3/14. Jadi, peluang munculnya kelereng hitam pada pengambilan kedua ialah 3/14. Selanjutnya, peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam ialah sebagai berikut. Peluang irisan A dan B atau peluang kejadian A dan kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B yang bersyarat A. Substitusikan nilai peluang A dan peluang B yang bersyarat A, sehingga diperoleh 8/15 dikali 3/14, sama dengan 4/5 dikali 1/7. Hasilnya sama dengan 4/35.
Jadi, peluang terambilnya kelereng pertama berwarna merah dan kelereng kedua berwarna hitam ialah 4/35. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, peluang dari dua kejadian majemuk dibedakan menjadi dua kategori, yaitu peluang gabungan dan peluang irisan. Kedua, peluang irisan terdiri atas peluang dua kejadian saling bebas dan peluang dua kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Ketiga, dua kejadian dinyatakan bersyarat jika kedua kejadian tersebut saling memengaruhi hasil kejadiannya. Dengan kata lain, kejadian A dan kejadian B dikatakan bersyarat atau tidak saling bebas jika munculnya kejadian A memengaruhi peluang munculnya kejadian B dan sebaliknya. Keempat, peluang dua kejadian bersyarat. Kelima, peluang munculnya kejadian A dan kejadian B, dengan kejadian A dan kejadian B adalah kejadian bersyarat atau tidak saling bebas dapat kita rumuskan sebagai berikut.